Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena berkat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita ambil di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini yaitu stop khawatir, start percaya. Saudara, setiap kita pasti mengalami yang namanya khawatir. Semua orang dalam dunia ini pernah mengalami yang namanya khawatir. Tetapi secara tegas firman Tuhan katakan, kita tidak boleh khawatir. Matius pasal 6 dikatakan, jangan kamu khawatir, saudara. Kekhawatiran adalah sesuatu yang kita takutkan, ya, untuk berkenan segala sesuatu yang sebetulnya belum pasti terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, tetapi mari pagi hari ini, kenapa firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh khawatir, kita jangan khawatir. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 ini, saya melihat dalam firman Allah yang hidup berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kesusahan saudara kepadanya, yaitu kepada Tuhan, karena ia selalu memikirkan saudara serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan saudara. Jadi alasannya bahwa lewat firman Tuhan yang kita baca di sini dikatakan karena ia selalu memikirkan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, ternyata di sini kita lihat bahwa Allah tahu akan kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 32 di sana dikatakan Dia adalah Bapa yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi ini menjadi alasan kenapa kita nggak boleh khawatir. Karena dikatakan Allah itu selalu memikirkan saudara. Pernahkah ini sadari dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Saudara, dan saya percaya ketika Bapak Ibu mengimani bahwa Tuhan selalu memikirkan kita. Tuhan selalu dan tahu apa yang ada dalam kehidupan kita. Ini menjadi sukacita kita. Inilah menjadi kekuatan iman kita, saudara. Mari, ya, dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan Dia Bapa yang tahu. Kata tahu di sini bukan sudah tahu titik dan Dia tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Tetapi di sini Dia, ketika Dia tahu, artinya Dia juga merasakan apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan sanggup mengadakan apa yang kita butuhkan. Dan inilah janji firman Tuhan. Ya, dikatakan juga Tuhan selalu mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya memikirkan, tapi juga mengawasi, memperhatikan apa segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 juga di sana, kenapa kita nggak boleh khawatir? Tuhan bandingkan dengan bunga di padang, dengan burung pipit, semua itu adalah ciptaan Allah. Betul Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu, binatang yang ciptaan Allah dipelihara oleh Tuhan, lebih lagi kita sebagai umat yang diciptakan dengan serupa dengan gambar Allah, di mana kita berharga di mata Allah. Kita pasti lebih daripada bunga di padang, burung pipit. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan itu sebabnya mari pada pagi hari ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan selalu memikirkan kehidupan kita. Dia tahu dan Dia merasakan apa yang sedang kita butuhkan hari-hari ini dan Tuhan mau mengadakan. Artinya secara kita boleh mengambil satu kesimpulan, waktu Bapak Ibu khawatir, di situ berarti kita sedang kehilangan iman kita kepada Allah, bahwa Allah peduli dan Dia mau memenuhi kebutuhan kita. Dia mau memikirkan kehidupan kita. Situ sudah mulai ragu, iman kita mulai luntur kepada Tuhan. Tetapi mari, banyak kesaksian dalam firman Tuhan. Bagaimana ketika Elia dipelihara oleh Tuhan mulai dari sungai Kerit lewat Janda Sarfat. Bahkan Tuhan sendiri hadir memberikan makanan, roti dan air sudah menjadi kekuatan bagi Nabi Elia. Kita juga mendengar kesaksian bagaimana Raja Daud dalam Mazmur pasal 37 ayat 25 dikatakan sejak dia muda sampai dia tua dikatakan Tuhan selalu memelihara, Tuhan tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah membiarkan anak cucunya meminta-minta. Sudah ada banyak kesaksian bagaimana benar-benar orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah hubungan kita dengan Allah, saudara. Itu sebabnya mari biarlah hari-hari ini
kita mau stop khawatir dan start kita mulai percaya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 juga di sana bagaimana ya firman Tuhan katakan, Matius pasal 6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Menarik Bapak Ibu, dan kita boleh melihat juga dalam Matius pasal 6 ayat 32 dan 33, di situ ada kata yang sama Saudara, yaitu kata cari. Tetapi di ayat 32, kata cari ini menggunakan kata epizeteo, yang artinya dicari dengan susah payah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi di ayat 33, kata cari ini menggunakan kata zeteo, yang artinya dalam bahasa Inggris menggunakan kata worship, menyembah Saudara. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mau memprioritaskan Tuhan, kita mau hidup dalam keintiman dengan sungguh-sungguh kita ada dalam persekutuan dengan Allah, firman Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu sebabnya mari hari-hari ini Saudara, kita mau sekali lagi stop khawatir dan kita mulai percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, dan Dia turut merasakan apa yang sedang Bapak Ibu butuhkan, dan Dia Tuhan sanggup menyediakan. Itu sebabnya mari hari-hari ini bawa hidup kita lebih dekat dengan Allah, hidup dalam keintiman dengan Allah Saudara. Dan saya boleh melihat hari-hari ini juga di tengah pandemi ini Saudara, saya boleh merasakan bagaimana benar-benar Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengerti apa yang kita butuhkan. Bahkan jauh sebelum kita pikirkan Saudara, Tuhan sudah memikirkan lebih dahulu apa yang sedang kita butuhkan. Satu kesaksian menutup renungan kita pagi hari ini. Di masa pandemi ini ada program pemerintah untuk bantuan UMKM Saudara. Waktu saya mendengar hal ini saya tertarik Saudara, dan saya mulai mencari informasi. Tetapi ketika saya melihat persyaratan-persyaratan daripada untuk mendapatkan UMKM ini Saudara, ternyata saya tidak memenuhi persyaratan. Ya, jadi saya pikir ya sudahlah, saya nggak mungkin untuk bisa mendapatkan, dan saya tidak mendaftar Bapak Ibu. Tetapi kemudian setelah ketika masa di bulan Desember di mana akhir dari pendaftaran Saudara, saya dihubungi oleh Bapak RT di mana saya tinggal di Kampung Banyuiri bahwa saya harus datang ke Bank BRI untuk mengurus persyaratan-persyaratan Saudara. Saya kaget ya. Saya pikir saya tidak mendapatkan, ternyata saya mendapatkan bantuan Saudara. Luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak mendaftar, tapi tiba-tiba Tuhan ternyata sudah pikirkan, Tuhan sediakan. Dan banyak orang mengatakan dia sudah berusaha, ya tetapi banyak orang juga enggak lolos Saudara. Tapi di sini saya merasakan sungguh di tengah pandemi ini, Saudara, kita tidak boleh khawatir, tapi mari tetap percaya bahwa Allah, Dialah yang peduli, Allah yang mau terus ada dalam kehidupan kita, dan Dia sanggup untuk menolong Bapak Ibu Saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini di tengah kondisi keadaan apapun, kami mau stop khawatir dan kami mau tetap percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau Allah yang peduli, Allah yang sangat merasakan juga apa yang kami butuhkan. Dan Engkau sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Kalau ada di antara kami hari-hari ini, kami mulai khawatir, kami mulai kehilangan iman kami kepada Engkau. Di mana kami mulai melihat bahwa Engkau tidak peduli lagi atas kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Sebab itu mari sentuh hati kami. Kami mau izinkan firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami harus sepakat lagi dengan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang peduli. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan. Dimanapun umat-umat berada pagi hari ini Tuhan, Engkau kunjungi, Engkau lawati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup menyediakan, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada menurut cara-Mu. Dan kami boleh melihat firman-Mu itu jadi dalam kehidupan kami. Berkati juga gereja lokal kami Tuhan, dengan di tengah program apapun yang sedang dikerjakan, rencana pembangunan Tuhan, dana pembangunan, dana apapun yang dibutuhkan hari-hari juga Tuhan menyediakan. Segala kebutuhan anak-anak kami, mereka yang bersekolah, mereka yang melanjutkan sekolah mereka, Tuhan juga menyediakan Tuhan. Apapun jadi kebutuhan umat-umat-Mu hari-hari ini, kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh yang sanggup menyediakan. Kami boleh melihat hari-hari ini, tengah kondisi hari-hari ini, Tuhan tetap Engkau sanggup dapat diandalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang peduli dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.